Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih dipertemukan, kita masih boleh bersekutu dengan Tuhan, kita masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan sekaligus kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengundang Bapak Ibu yang ada di rumah. Kita akan memulai ibadah online kita pada pagi hari ini. Kita akan tundukkan kepala, kita mau berdoa biar Tuhan yang pimpin dan berkati jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Glory haleluya Jesus. Glory haleluya Bapa. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Bapa. Kami membawa hati kami dengan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, apapun yang terjadi saat ini, kami masih dapat memuji dan menyembah Engkau. Kami masih dapat bersyukur untuk apa yang terus Kau berikan buat kami. Kekuatan, kesehatan terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk berkat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami, Engkau berkati Bapa. Engkau hadir di sini, Engkau ada di sini, Engkau ada di hati kami. Kami akan memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu Bapa. Kami mau menyembah dan meninggikan Engkau Bapa. Haleluya Jesus. Kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau baik buat kami Bapa. Oh, haleluya Jesus. Amin. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya Jesus. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mau menyembah-Mu Bapa. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Satu sembah, ku
kasih-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mau menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari nikmati kasih Bapa, anugerah yang begitu besar. Menikmati kasih anugerah-Mu. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus begitu baik. Tuhan Yesus luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita mau masuk hadirat-Mu dengan hati bersyukur. Amin. Haleluya Yesus. Kita patut bersyukur sebab Tuhan kita itu baik. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah
ada. Dan di situ Allah berada di tengah-tengah kita. Oleh sebab itu, biarlah kita setiap hari bersyukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan. Dalam menghadapi masa-masa sekarang ini, kita belajar untuk bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kita belajar untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian. Tuhan, aku mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Bapa di surga, pagi ini kami semua mau mendengar firman-Mu. Tuhan berkati dimanapun umat-Mu berada. Jemaat
Mount Olive Family, juga seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Mohon berkat-Mu turun atas kami Tuhan, khususnya mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Biarlah setiap kami dari waktu ke waktu semakin menjadi seperti yang Kau ingini, menjadi semakin mengerti kebenaran firman-Mu, dan hidup kami semakin berbuah-buah untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hidup kami menjadi berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian dimanapun berada, selamat pagi, shalom. Kita akan membaca satu nas yang sangat penting dari kitab Kejadian. Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan. Firman Tuhan kepada Kain. Kenapa Tuhan berfirman kepada Kain? Perlu dibaca ayat sebelumnya tentunya, ayat ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Jadi kenapa hatinya Kain panas dan mukanya muram? Karena persembahannya ditolak Tuhan, sedangkan adiknya persembahannya diterima oleh Tuhan. Lalu firman Tuhan kepada Kain. Tuhan itu selalu memperhatikan respon kita setiap saat. Tuhan berfirman kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat ke-7 ini yang penting. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ini suatu ungkapan, jangan diartikan harafiah ya. Dosa ada di depan pintu, bukan begitu. Maksudnya dosa sudah mengintip, nanti Kain jatuh dalam dosa, gitu loh maksudnya. Ia sangat menggoda engkau. Dosa itu rupanya sangat menggoda. Kenapa banyak manusia jatuh ke dalam dosa hari ini? Karena dosa itu sangat menggoda. Enak kalau dilakukan, padahal itu membinasakan. Ini juga dikatakan oleh Tuhan sendiri, ia sangat menggoda engkau. Tetapi, nah ini dia. Ini menjadi kebenaran di pagi ini. Kita harus ingat firman Tuhan. Tetapi kita harus ingat bahwa Kain ini sudah punya natur dosa, sudah jatuh dalam dosa Adam, sehingga Kain mengkopi gambar dan rupanya Adam. Bukan dapat lagi dari Tuhan langsung. Kalau Adam kan dapat langsung dari Tuhan, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tapi kalau Kain dilahirkan menurut gambar dan rupa Adam. Jadi Kain sudah memiliki natur dosa. Ya. Nah, tetapi ada tetapinya nih, meskipun punya natur dosa, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tidak ada seorang pun bisa beralasan hari ini kalau kita sudah berdosa, Pak. Ya, tapi firman Tuhan berkata, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini dia. Kalau kita harus berkuasa atasnya, ya. Bapak Ibu perlu fokus pagi ini agar setiap kita bisa berkuasa atas natur dosa kita. Sebab namanya daging ini, semua kita ada natur dosanya. Banyak orang tidak mengerti bahwa kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, natur dosa kita tidak hilang. Natur dosa, kodrat dosa manusia masih ada di diri kita. Tapi dosa kita sudah diampuni, tapi naturnya masih ada, kodratnya. Kecenderungannya untuk berbuat
dosa. Masih ada. Itulah proses keselamatan yang sebenarnya. Jadi banyak orang tidak mengerti. Mengertinya kalau Yesus mati di kayu salib lalu kita otomatis selamat. Tanpa berbuat baik, tanpa berusaha hidup kudus, tanpa melakukan apapun bisa selamat. Seolah-olah menjadi Kristen jadi gampang. Selamat otomatis asal mengaku dengan mulut. Ini banyak orang tidak mengerti tentang keselamatan. Ada satu kebenaran yang kalau ini dilupakan, manusia hidupnya tidak berkualitas. Makanya banyak orang Kristen sudah puluhan tahun, belasan tahun tidak berubah hidupnya. Karena tidak mengerti kebenaran ini. Mereka pikir sudah selamat. Jadi hidup pasif saja tidak apa-apa. Kain meskipun ada natur dosa, dia panas hati. Kita semua pernah nggak panas hati? Saya mau tanya. Kita semua pernah panas hati, sakit hati. Tapi ingat, itu natur dosa. Dan kalau kita benar-benar sedang panas hati, ingat firman Tuhan ini. Tetapi kita harus menguasainya, berkuasa atasnya. Artinya kita harus menguasai daging kita. Kita harus menguasai kodrat dosa kita. Itulah yang dibahasakan oleh Alkitab dengan berbagai kalimat, dengan berbagai ayat. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya apa? Jangan jatuh karena kodrat dosamu. Takutlah terhadap yang bisa membunuh jiwa. Jangan takut sama yang bisa membunuh tubuh. Jangan takut virus corona. Cuma bisa membunuh tubuh. Kita jaga kesehatan saja. Kita lakukan bagian kita saja. Tapi kita harus takut yang bisa membunuh jiwa. Siapa? Tuhan. Kalau kita melampiaskan kodrat dosa kita, itu sama dengan tidak mau menerima anugerah Tuhan. Karena kalau Tuhan berikan anugerah ke kita supaya kita punya keselamatan untuk diri kita, supaya keselamatan dalam Tuhan Yesus termanifestasikan dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir begini, aku masih berdosa, hidup dalam dosa, gak usah bertobat pun bisa selamat karena aku percaya Yesus. Gak ada seperti itu di Alkitab. Kalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Pasti. Tidak bisa sebagian-sebagian. Apalagi yang malas-malas itu. Banyak yang malas dari Kristen. Maunya hidup gampang. Menghadapi COVID, ditengking saja pakai nama Yesus. Maunya gampang gitu. Kalau itu bisa gampang ya kita sekarang gak usah pakai masker. Kita tengking saja pakai nama Yesus. COVID-nya hilang. Gak usah semprot-semprot desinfektan. Kenapa gereja tutup? Karena COVID ini memang berbahaya. Apakah nama Yesus tidak berkuasa, Pak? Nama Yesus berkuasa, tapi bukan hurufnya. Bukan hurufnya, Y-E-S-U-S. Bukan. Bukan panggilannya, bukan suaranya. Yesus lalu virus takut. Bukan begitu. Tapi pribadi Tuhan. Ingat baik-baik. Kalau kita pakai dalam nama Yesus, keluar roh jahat. Bukan karena suara kita, bukan. Karena kuasa Tuhan yang turun dari surga. Karena kuasa yang dari Roh Kudus yang keluar. Karena pribadi Tuhan Yesus. Bukan karena suara kita, bukan. Banyak orang hari ini pikirannya mistik, klinik. Dia pikir suara Yesus terus berkuasa. Bukan, pribadi Tuhan Yesus yang berkuasa. Perhatikan baik-baik, kalau ada ayat yang berkata namanya hadir di bait Allah. Itu bukan tulisannya yang hadir, pribadi Tuhan yang hadir. Amin. Belajar yang benar. Jangan sok tahu. Udah gak mau belajar, sudah puluhan tahun jadi Kristen, jadi pengkhotbah, gak mau belajar. Virus ditengking, dalam nama Yesus keluar. Buktinya masih banyak sekarang, makin banyak malah. Angkanya makin naik lagi. Itu artinya Tuhan tidak berkenan atas cara-cara itu. Justru lewat pandemi ini Tuhan sedang bekerja.
Ini Tuhan bekerja luar biasa ini. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Ingat itu. Oh, virus ditengking segala. Memangnya tengkingan kau manjur apa? Kuasa Tuhan yang manjur. Jadi kalau ternyata tidak bisa ditengking, itu artinya Tuhan tidak berkenan. Bertobat semuanya. Jangan sok-sokan gitu. Apalagi menempatkan diri menjadi Yesus. Seperti Yesus katanya. Kau bukan Yesus. Hidup aja nggak sesuai sama Tuhan Yesus. Kita harus belajar. Hidup ini harus melakukan kehendak Tuhan. Jangan keinginan sendiri. Kuasa Tuhan tidak bisa dipakai sembarangan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang tidak mengerti dalam pandemi ini, wah, mau diusir pandeminya. Justru pandemi ini Tuhan bekerja supaya umat Tuhan sadar. Jangan suka hidup gampang. Jangan suka pakai nama Yesus untuk ini, untuk itu, seolah-olah hidup jadi gampang gitu. Lakukan bagian kita. Menjunjung nama Tuhan itu bukan pakai mulut, pakai seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan tubuhmu yang hidup, kata Paulus. Artinya seluruh hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Bukan cuma di mulut. Kalau di mulut mah gampang. Ngusir COVID lah apalah. Justru dengan kejadian ini seluruh dunia tutup. Nggak pernah terjadi sebelumnya di zaman-zaman yang lalu. Ini seluruh dunia tutup di generasi kita. Gereja pun tutup gedungnya supaya jemaat belajar bahwa gereja itu gedungnya. Dimanapun kita hidup, itulah gereja. Caranya bagaimana? Caranya tidak penting, mau offline, mau online, mau cuma syuting, atau langsung ketemu atau tidak, atau lewat telepon. Semuanya itu ibadah. Amin ya. Seluruh hidup kita itu ibadah. Justru ini Tuhan bekerja, justru kita saatnya belajar. Ya juga ya, aku sekarang di rumah pun harus beribadah. Setiap tindakan kita itu ibadah. Bukan ibadah itu nyanyi-nyanyi di gereja, itu sebagian kecil. Ibadah yang sebenarnya seluruh hidup kita lakukan untuk Tuhan. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Ayo dirubah pikirannya. Ada virus ditengking, ada setan ditengking. Ya nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjunjung nama Tuhan Yesus lewat seluruh hidup kita, bukan cuma lewat mulut tengkingan begitu. Ya, keselamatan yang benar itu bukan hanya tidak berdampak dalam diri kita, nanti kita ke surga. Bukan hanya itu. Justru Tuhan Yesus turun dari surga menjadi yang sulung di antara kita, supaya kita menjadi seperti yang sulung. Kodrat dosa kita ini harus dilawan, harus dimatikan, dan mungkin tidak akan pernah mati sampai kita mati. Tapi kita harus berkuasa atasnya. Itulah sebabnya dikatakan dalam kitab Roma, engkau orang berhutang. Bukan hutang duit ya, bukan. Hutang supaya kita tidak hidup menurut daging lagi seperti dulu sebelum bertobat. Supaya kita hidup menurut roh. Itu maksudnya. Supaya kita tidak hidup menurut kodrat dosa. Daging itu keinginan daging. Daging itu adalah kodrat dosa. Flesh. Sark, bahasa Yunaninya itu kodrat dosa, daging. Orang yang kedagingan itu sama dengan orang yang hidup di dalam dosa. Dan orang yang hidup di dalam dosa artinya dia dikuasai oleh dosa. Artinya dia tidak berkuasa atas dosa itu. Sama dengan Kain. Dosa sudah mengintip di depan pintu, lalu dosa itu akan matang. Dilakukan soalnya. Dan akhirnya akan
melahirkan maut. Bapak Ibu, kita pagi ini kita harus belajar sungguh-sungguh. Kalau enggak, untuk apa hidup ini? Untuk apa dengan khotbah dari muda sampai sekarang tidak mau berubah? Untuk apa merasa selamat padahal belum? Kita itu sedang dalam proses, bukan cuma selamat asal selamat, tapi kualitas hidup kita harus naik dari waktu ke waktu. Itu dibahasakan oleh Rasul Paulus, tubuhku semakin merosot, tetapi rohku semakin naik. Rohaninya semakin naik. Kita semua dari hari ke hari umur kita makin bertambah. Makin tua kita dari hari ke hari. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun berganti bulan. Tidak terasa tahun berganti puluhan tahun. Dan kita akan menjadi tua. Tubuh kita akan semakin lemah. Tapi nurani kita, roh kita harus semakin kuat. Amin. Sebab itulah puncaknya. Begitu roh semakin kuat dan tubuh kita lemah, tak berdaya lagi, lalu kita dipanggil pulang. Dan kita akan diberikan tubuh yang baru, yang tidak binasa lagi. Itulah yang harus kita renungkan mulai hari ini. Jangan terganggu dengan pandemi, terganggu dengan ini, takut dengan virus, takut dengan ini, dengan itu, sehingga depresi. Banyak orang hari ini depresi, jiwanya depresi, sehingga perlu minum obat antidepresan. Itu dokter biasanya berikan itu. Waduh, kasihan. Depresinya itu karena salah satunya karena COVID, takut keluar nanti kena virus. Aduh, jangan takut. Itu menunjukkan iman yang belum matang sebenarnya. Sebab kalau kita percaya Roh Kudus ada dalam diri kita nggak takut apapun. Takut apa? Virus ada di mana-mana. Nggak usah takut. Yang kita takutkan itu cuma satu, apakah aku bisa mengakhiri hidupku ini berkenan, lalu Tuhan berkenan kepada. Itu aja. Yang kutakutkan adalah kalau hidupku ini gak jadi berkat bagi sekelilingku, bagi istriku, suamiku, saudaraku, orang tua, anak, ponakan, teman-teman sepelayanan gak jadi berkat, aku takut loh. Berarti hidupku ini gak berguna di hadapan Tuhan. Ayo berubah semuanya. Kita itu sangat beruntung. Dulu kita tidak ada, sekarang ada. Ada lahir dengan kodrat dosa, tapi punya kesempatan karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, sudah disertai Roh Kudus. Kita punya Alkitab, teks asli Alkitab yang diterjemahkan ke seluruh bahasa, sehingga semua kita bisa belajar dalam bahasa kita masing-masing. Luar biasa bukan? Kesempatannya, waktunya sekarang. Saudara, Bapak Ibu sekalian, stay at home. Sebenarnya itu pesan Tuhan juga. Stay at home, jangan tidur melulu. Stay at home, belajar firman. Selama ini kau gak belajar. Belajar sekarang. Di rumah nganggur gak belajar juga. Nanti kalau dikasih Tuhan yang lebih parah, tulah, baru tahu ya. Kalau stay at home, jangan nganggur. Belajar. Merenungkan hidup kita selama ini seperti apa. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Keselamatan itu sesungguhnya tidak hanya ditebus masuk surga. Ingat baik-baik, keselamatan itu tidak hanya, apalagi yang cuma mau hidup gampang. Kalau butuh sesuatu dalam nama Yesus, aku minta, pasti dikasih. Itu mau hidup gampang itu. Padahal iman yang benar gak begitu. Tidak digunakan untuk minta-minta saja. Minta tentu saja kita minta, tapi kerja keras juga. Tanggung jawab juga, jaga diri. Nggak ada orang beriman sembarangan hidupnya, nggak ada. Zaman-zaman begitu jangan diulang lagi, Bapak Ibu. Zaman dulu banyak yang begitu, mau hidup gampang. Di kitab Ibrani dikatakan orang gampangan. Sesungguhnya kalau seseorang dianggap anak oleh Tuhan, maka
ia akan digembleng oleh Tuhan, diberi beban. Seperti itu loh, olahragawan pakai beban, nanti otot-ototnya makin kencang. Kalau kita dikasih beban Tuhan, otot-otot rohani kita makin kencang, makin kuat. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini gak akan mengganggu kita lagi. Mau kita lagi susah maupun lagi senang, dalam suka maupun duka, kita tidak takut. Bahkan kita tidak terganggu damai sejahtera kita. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ayo, firman itu dibaca. Jangan setiap hari cari yang menghibur toh. Menghibur yang enak didengar. Dalam lembah kekelaman kita bisa jalan di lembah kekelaman, tapi harusnya kita tidak takut, sebab Tuhan beserta kita. Amin ya. Nah, keselamatan itu sesungguhnya, Bapak Ibu. Sesungguhnya keselamatan itu proses panjang, proses yang sangat panjang. Seluruh hidup kita itu proyek utamanya adalah proses keselamatan. Bukankah kita sudah selamat, Pak? Selamat yang bagaimana dulu? Ada yang kualitasnya rendah, ada yang kualitasnya tinggi. Kita itu sedang diproses. Kalau orang sudah punya premis atau keyakinan bahwa sudah selamat, tidak perlu usaha apa-apa, rusak pikirannya. Justru karena kita diselamatkan Tuhan Yesus, maka kita punya kewajiban, maka kita punya hutang sama Tuhan Yesus, supaya kita hidup menurut kehendaknya, bukan hidup menurut diri sendiri lagi. Kamu sudah dibeli lunas, ditebus lunas. Artinya kamu bukan milikmu sendiri, tapi milik Tuhan. Kita milik Tuhan, bukan milik kita. Artinya apa yang kita harus lakukan? Tanya Tuhan. Jangan punya proyek sendiri. Itu artinya keselamatan sesungguhnya mengubah kita semua ini menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Seperti rancangan mula-mula. Dirancang Tuhan supaya hidup kekal, supaya menguasai bumi untuk kemuliaan Tuhan tentunya, supaya menjadi anak-anak Allah, man of God, ya, supaya jadi itu. Kita semua diselamatkan, ditebus di kayu salib, sama supaya itu seperti mula-mula, supaya kita balik lagi ke proyek mula-mula, menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu bukan sebutannya toh, bukan KTP-nya, tapi seluruh hidupnya, baik cara berpikirnya, perasaannya, hatinya, sikap hatinya, maupun keinginannya. Semuanya ketujuan semula. Barulah orang itu selamat dengan kualitas yang sempurna. Banyak orang memang selamat sih, gak ke neraka sih, tapi tidak berkualitas hidupnya. Aku percaya Tuhan Yesus terus diem pasif. Dikasih kepercayaan, pegang uang gak jujur. Dikasih kepercayaan berkeluarga, keluarganya disia-sia. Dikasih kepercayaan, dikasih kerjaan, kerja gak benar. Dikasih keahlian, jadi dokter, pasang tarif mahal-mahal. Terus bisa apa? Berguna nggak untuk Tuhan itu? Untuk kemuliaan Tuhan? Dijadikan pengacara, pasang tarif mahal, membela yang bayar. Membela itu yang lemah. Dijadikan pendeta, matrek, yang diomongin perpuluhan terus. Persembahan itu udah otomatis, jemaat itu harus dibuat matang jiwanya, rohaninya. Persembahan pasti diberikan. Yang punya lebih harus memberi lebih, gak hanya 10%. Lebih, jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Yang gak punya ya gak ngasih, ya gak apa-apa. Jangan memanipulasi jemaat. Kita itu dipercaya, pengkhotbah, hamba Tuhan, dipercaya Tuhan
supaya jadi saksi, supaya mengubah banyak orang, supaya orang selamat. Jangan fokus pada persembahan. Ya, jangan aneh-aneh deh. Kita itu proyeknya cuma satu sebelum kita semua mati. Kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mau hidup menjadi berkat buat semua orang yang kita temui. Kita mau hidup, kalau orang melihat kita, orang melihat ini dia yang benar. Begitu. Ya. Bertobat ya Bapak Ibu ya. Khotbah itu sudah sering juga loh. Kita semua dari kecil sering mendengar khotbah juga. Tapi kita mesti evaluasi diri. Kalau cuma berteori apa gunanya? Coba dievaluasi, apakah aku sudah berubah? Apakah aku sudah menjadi berkat bagi semua orang? Apakah aku sudah belajar Alkitab setiap hari dan melakukannya? Apakah aku sudah menyenangkan Tuhan? Apakah aku sudah berkuasa atas natur dosaku? Apakah aku masih suka jatuh dalam dosa? Apakah mataku sudah kugunakan untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk jelalatan? Atau untuk melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat? Apakah tanganku mengerjakan pekerjaan Tuhan dimanapun aku berada? Apakah hidupku memuliakan Tuhan? Apakah aku sudah memiliki tanda pengikut-pengikut anak domba Allah? Tandanya lewat hidup kita. Makanya dosa itu artinya juga miss the mark. Kehilangan tanda. Manusia yang hidup suka-suka sendiri itu, itulah tandanya dia bukan anak Tuhan. Itu tandanya dia bukan anak Tuhan. Makanya dia kehilangan tanda-tanda dari anak Tuhan itu. Ibarat anak Tuhan itu punya capnya ada anak Tuhan. Ini bukan cap fisik ya, bukan. Nah dia kehilangan cap itu, kelakuannya aja itu capnya itu. Kalau kita anak Tuhan, diselamatkan Tuhan, ada capnya, ada tandanya, ada aromanya, ada baunya. Ini bau anak Tuhan nih. Yang ini bau setan. Nah itu bisa dicium, bisa. Sifat orang bisa dirasakan bukan? Maksud saya aroma itu sifat, karakter, perbuatannya. Itu bisa loh. Ini serius ini, kebenaran ini harus nyata dalam hidup kita. Kekristenan kita itu harus nyata, gak usah yang aneh-aneh. Mujizat itu nyata juga, tapi jangan dibuat-buat. Jangan dibuat skenarionya. Terus bohong. Mujizat ya mujizat, terjadi benar ya benar, enggak ya enggak. Kalau enggak Tuhan belum berkenan. Kalau terjadi Tuhan berkenan. Kan begitu. Kita ngalamin mujizat tapi enggak dibuat-buat. Mujizat benar. Ada banyak. Tapi kalau kita khotbah enggak kita promosikan mujizat. Karena manusia jangan dipromosikan mujizat, nanti dia menjadi malas. Aku mengandalkan mujizat, enggak kerja keras. Apa saja solusinya mujizat. Jadi nggak berkualitas hidupnya. Justru orang harus kerja keras. Kecuali kita sudah tidak mampu, pasti mujizat Tuhan berikan. Kan begitu. Kristen itu yang hebat itu bisa dirasakan banyak orang. Kuasa Tuhan itu nyata turun kepada anak-anaknya yang benar. Kebenaran itu nggak bisa dikalahkan. Kebenaran itu hanya bisa difitnah, bisa diomongin sana sini, bisa digosipkan, bisa, tapi tidak bisa difitnah. Benar ya benar, salah ya salah. Itulah sebabnya kita harus memandang segala sesuatunya ini sesuai firman Tuhan. Jadi kalau kita hari ini harus pakai masker, nggak masalah. Itu bukan masalah besar. Tinggal dipakai aja, sederhana. Kita itu harus jeli, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus jeli, harus teliti memandang tanda-tanda zaman. Ada apa ya Tuhan? Kok Engkau izinkan virus COVID itu melanda seluruh dunia? Ada apa sebenarnya? Coba bayangkan. Ada apa ya Tuhan? Gereja pun tutup, semua gedung agama tutup. Ada apa ya sebenarnya? Kita harus ambil hikmatnya. Jangan apa ya,
aku mau ini cepat berlalu, terus nggak belajar apa-apa. Justru ketika ada krisis, disitulah kebenaran, pencerahan akan kebenaran itu banyak didapat. Ketika Mesir dalam tulah 10 tulah itu, bangsa Israel belajar banyak sekali bahwa perlindungan Tuhan nyata, bahwa si Fir'aun itu keras kepala. Belajar banyak, kita juga harus belajar banyak. Waduh, dalam kita sekarang dibatasi. Oh enggak, kita nggak bisa dibatasi. Online ini sampai ke ujung bumi. Ya, dulu kalau kita secara fisik nggak bisa sampai ke ujung bumi, Bu. Paling orang-orang sekitar sini. Tapi kalau sudah online begini, orang di kutub utara bisa nonton. Oh, ada Mount Olive ya, Mount Olive Family di Indonesia, di Jakarta, bisa lihat langsung. Itu luar biasa loh. Bukankah firman Tuhan berkata, jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Ini saatnya mau dibuka selebar-lebarnya sampai ke ujung bumi, supaya semua orang mendengar. Saya lagi berpikir ya, tinggal satu nih kendalanya. Kalau soal informasi video dan audio kan bisa nyampe ke ujung bumi, gampang kan lewat internet. Satu lagi nih Bu, sebentar lagi, kendala bahasa. Mestinya ketika saya khotbah begini, yang di ujung-ujung bumi, misalnya di Jepang gitu, orang Jepang lihat gitu, dia lihat saya berbahasa Jepang. Yang di Amerika dia lihat saya berbahasa Inggris, otomatis harusnya. Dan itu sebenarnya sudah ada teknologinya, sudah bisa, cuma masih mahal, belum secara umum. Bayangkan, mulut saya jadi Jepang loh, komputer yang merubah. Oh, kalau itu sudah, waduh, itu benar-benar tak terbatas sampai ke ujung bumi. Ya, itu luar biasa loh. Ingat gak zaman Pentakosta? Roh Kudus turun, para rasul berbahasa apa? Masing-masing, bahasa mereka masing-masing. Tetapi semua bangsa yang hadir mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri. Orang Arab mendengar bahasa Arab, orang Galatia mendengar bahasa Galatia. Seolah-olah mulutnya keluar dari para rasul, terus diterjemahkan, terus nyampe ke kuping masing-masing. Itu terjemahannya, Bu. Diterjemahkan Roh Kudus. Nah, sama nih, suatu hari kalau teknologi sudah seperti itu, seperti Pentakosta. Saya nggak akan bilang Pentakosta kedua, enggak. Saya akan bilang seperti Pentakosta. Jadi saya bicara apa, seluruh dunia dengar di bahasanya masing-masing. Waduh, saya lagi berpikir bisa nggak ya Tuhan? Mungkin selama saya hidup belum kali ya. Saya itu berusaha loh, apalagi ya Tuhan, supaya sebanyak mungkin orang mendengar dan berubah. Gak usah kenal kita juga nggak apa-apa. Yang penting masing-masing berubah. Ketemu di surga kan? Amin ya. Hidup jangan disia-siakan. Hidup, banyak orang itu kesalahannya satu, dirinya sendiri yang jadi berhala. Kalau diajari, enggak, aku sudah ngerti. Ya, ngerti berdasarkan apa? Gak ada dasar padahal. Suka ngotot sendiri. Hari ini lagi ribut vaksin corona, hati-hati, Bill Gates yang buat. Nanti disisipin chip. Waduh, capek deh. Gak tahu, sok tahu lu. Chip apa kalau ditanya juga gak bisa jawab. Kok dihubung-hubungkan? Jangan ngomong sembarangan kalau nggak tahu itu. Membuat orang ketakutan terhadap chip. Membuat orang ketakutan terhadap komputer, terhadap artificial intelligence. Nggak ngerti ngomong. Sesungguhnya kalau kaos kita 666 pun nggak apa-apa. Itu cuma tulisan. Yang dimaksud kitab Wahyu itu bukan tulisannya. Bukan tulisannya. Pribadi si setan itu, 666 itu. Ada manusia yang jumlahnya 666. Kalau kamu ikut dia, Tuhan murka. Kalau kamu ikut dia, artinya kamu mengkopi sifat-sifatnya nanti, ajarannya. Tuhan murka. Itulah yang membinasakan, bukan tulisannya 666. Orang banyak jadi klinik.
Orang harusnya nggak takut, mau 666 kayak, mau apa kayak. Tapi filosofinya nggak boleh 666. 666. Nggak boleh seperti si setan itu, sebab kita mengikut sang anak domba. Jadi kita harus seperti sang anak domba. Banyak orang menyembah binatang itu, makanya sifatnya seperti binatang itu, seperti antikris itu. Bayangkan, sang juru selamat, Kristus. Kalau orang bisa anti terhadap sang juru selamat, kita udah tahu dong, juru selamat salahnya apa kok kau anti? Berarti kau setan. Itu artinya. Semua orang yang melawan Kristus pasti filosofinya dari si jahat. Begitu. Antikris itu begitu. Nah, kita sebagai yang sudah Kristen merasa sudah benar. Belum tentu sudah memiliki tanda pengikut anak domba Allah itu belum. Sudah memiliki pikiran, mengenakan pikiran dan perasaan Kristus apa belum? Filipi 2 ayat 5. Karena itu saudara, kenakanlah pikiran dan perasaan Kristus. Itu maksudnya, miliki tanda itu, punya pikiran dan perasaan seperti Kristus. Berarti orang langsung tahu ini tandanya. Dia pasti ngikut Kristus. Karena sama filosofinya, cara bicaranya dan sebagainya, sama semua. Ya. Banyak orang tidak bisa ikut Kristus. Kenapa? Karena pikiran hatinya dipenuhi oleh keinginan dunia ini. Pengen ini, pengen itu, padahal dunia lagi gawat. Kepinginannya banyak. Makanya belajar mengosongkan diri. Ya. Mengosongkan diri, jangan banyak keinginan. Udah lupakan itu. Pengen tas, pengen ini dalam nama Yesus, udah gak usah. Kalau kita mau pakai dalam nama Yesus itu, Tuhan, apa yang harus kulakukan? Gitu. Bukan asik Tuhan bisa kasih aku. Dari dulu iman kekanak-kanakan begitu. Kalau masih kanak-kanak gak apa-apa sih. Tapi kalau sudah dewasa, apalagi sudah tua masih begitu, itu pasti yang ngajarin salah ya. Kadang-kadang jemaat gak salah juga nih. Mereka salah mengerti karena pengajarnya yang salah. Ingat, guru dihakimi dengan ukuran yang berbeda. Kalau seseorang menyesatkan orang lain, diikat, ibarat diikat di lehernya batu kilangan dan dicemplungkan ke laut sana supaya tenggelam, binasa. Ini yang ngomong firman Tuhan, bukan saya. Jadi hari ini kita diingatkan, kalau kita benar-benar mau masuk proses keselamatan yang Tuhan sediakan, kita harus berusaha dalam seluruh hidup kita. Berusaha apa, Pak? Berusaha mempersembahkan diri bagi Tuhan. Mengosongkan diri, ruang punya kita. Kita isi dengan keinginan Tuhan, pikiran Tuhan. Begitu. Jadi kalau seseorang filosofinya sudah begitu, maka kelihatan dalam seluruh hidupnya. Dalam mencari jodoh, dalam sekolah, dalam bekerja, dalam berdagang, dalam berkhotbah kalau mau khotbah, dalam melayani jemaat kalau dia hamba Tuhan. Kelihatan semuanya itu. Ini ada tanda setan atau tanda anak domba Allah ini di hidup orang ini. Nah, itu kelihatan. Ya. Keselamatan kita harus kita perjuangkan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Sebab Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Ia yang memimpin kita kepada kesempurnaan. Kita harus mau dipimpin. Ayo berusaha melakukan apa yang diingini oleh Tuhan. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Jangan suka khotbah menurut karangan sendiri. Harus berdasarkan Alkitab. Jangan suka hidup menurut pikiran sendiri. Hiduplah menurut pikiran Tuhan. Inilah yang harus kita gumuli dalam seluruh hidup kita. Ada amin ya Bapak Ibu ya. Hidup kita ini menarik. Dibekali berbagai macam bekal oleh Tuhan supaya menjadi anak Allah. Nanti dibaca lagi di rumah, Yohanes 1 ayat 12. Banyak orang menolak Kristus, antikris. Tetapi barang siapa menerimanya diberi kuasa, diberi hak istimewa supaya menjadi anak-anak Allah.
supaya masuk ke proses di mana Roh Kudus memimpin kepada seluruh kebenaran. Supaya kita mau memberi diri seperti bejana dibentuk oleh Tuhan. Jadi seluruh hidup kita ini cuma itu. Dan itu sangat menarik. Mari kita kosongkan semua agenda-agenda pribadi kita. Mari kita rela dibentuk oleh Tuhan. Persembahkan hidup kita. Bukan cuma uang, persembahkan seluruh hidup kita. Berani nggak? Banyak orang beraninya cuma 10% kasih uang, tapi hidupnya nggak dipersembahkan. Percuma. 10%, 20%, 30% kurang. Tuhan mau semuanya yang ada pada kita. Makanya jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Ya. Amin, Bapak Ibu. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pagi ini kita benar-benar belajar satu inti kebenaran. Jangan kebenaran ini berlalu begitu saja. Sebab ada banyak masalah dalam dunia ini yang bisa membuat seseorang belok ke kiri ke kanan. Jangan sampai ya. Saya undang Singkat dan WL, silakan maju ke depan. Bapak Ibu sekalian yang masih berada di rumah mendengar program ini, coba direnungkan baik-baik dan dilakukan. Ada satu lagu ini benar-benar membuat kita merenung dan berubah. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi dan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang Tuhan, saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang-Mu Tuhan, dapat ku memandang wajah-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya semua yang mendengar firman-Mu diubahkan. Kami percaya firman ini akan didengar sampai ke ujung-ujung bumi. Berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati terus program di gereja ini, di gereja-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
kepada Tuhan. Dia mengingatkan kita bahwa kita harus menang atas dosa yang mengintip di dalam setiap hidup kita. Kita harus berjuang di dalam perjuangan iman sampai akhirnya dan belajar seperti Yesus, anak sulung Bapa. Dialah teladan di dalam hidup kita. Jangan kita jadi Kristen neko-neko, cari kaya, cari tenar, cari uang, cari dihormati. Tidak. Yesus aja yang di surga rela meninggalkan kemuliaannya, turun ke dunia, menghampakan dirinya, dan dia menyerahkan seluruh hidupnya untuk menebus dosa kita. Dan itulah teladan dalam hidup kita yang pasti, yang harus kita ikuti, kita teladani di dalam hidup ini. Dan itu perjuangan sampai akhir hidup kita. Ujian tadi mengingatkan kita, belajar mengosongkan diri kita. Kosong bukan berarti kita terus tidak punya apa-apa. Kosong aku kita, tetapi kita persilahkan Yesus lewat Roh Kudusnya menguasai hidup kita, supaya kita hari semakin hari dapat mengikuti kerinduan Tuhan untuk membawa kita kepada rancangannya yang semula. Itu indah, dan kita nanti akan memandang wajah Tuhan sampai selama-lamanya di dalam kekekalan itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Wigno yang sudah melayani kita pada hari ini. Saya percaya semua umat Tuhan, Mount Olive Family, diberkati dengan kebenaran firman ini. Ayo kita terus belajar. Jangan kita menggunakan kesempatan yang ada ini dengan hanya main game, dengan hanya berhura-hura, telepon sini sana, cari apa, tapi kita belajar menggunakan waktu kita untuk kita semakin melekat erat dengan Tuhan, sebab dialah segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, saya percaya semua diberkati. Saudara-saudara jemaat Mount Olive semua sehat. Biar kita berhikmat untuk kita tetap, sekalipun Yesus di dalam hidup kita, tetapi kita jangan masuk di dalam keramaian yang sudah sedemikian rupa terjadi. Mana-mana sudah macet, kita belajar pergi yang perlu. Gak usah ke mall dulu, gak usah pergi kumpul-kumpul dengan banyak orang dulu, tetapi kita mau minta hikmat sama Tuhan untuk kita dapat mengendalikan daging kita ini, keinginan kita untuk kita mau di rumah, stay at home. Tadi Pak Wignya mengingatkan, stay at home itu Tuhan yang bilang, untuk kita bersekutu dengan Dia. Yang gak pernah baca Alkitab, baca Alkitab. Yang gak pernah berdoa, berdoa. Ini kesempatan yang indah untuk kita semakin melekat dengan Tuhan, supaya kita nanti sampai sama-sama ketemu lagi. Sekarang udah tidak ketemu 4 bulan ya, udah 4 bulanan lebih. Nanti kita ketemu di surga bareng-bareng. Tidak akan ada COVID di surga. Semua indah. Maka dari itu siap kita belajar untuk dapat hidup seturut dengan kehendaknya. Mari kita, saudara yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan untuk berkat-berkat-Nya. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Engkau adalah Bapa yang sangat baik bagi kami. Setiap saat Engkau mengingatkan kami untuk kami kembali kepadamu, untuk kami boleh melakukan kebenaran-Mu di dalam hidup ini. Kami tidak mau seperti Kain yang tidak dapat mengendalikan nafsu yang ada, kodrat dosa yang ada. Kami mau Tuhan untuk berkuasa atas kodrat dosa yang ada di dalam hidup ini, dan kami belajar untuk melakukan kodrat atau mengenakan kodrat ilahi di dalam hidup ini, agar supaya karya penebusan-Mu tidak sia-sia, karena kami menanggapi dengan benar seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, biar lewat karya Roh Kudus-Mu Engkau terus berbicara kepada kami. Kata-kata manusia bisa berhenti, tetapi Roh Kudus tetap mengingatkan kami, mendidik kami,
supaya kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dan itulah yang terus kami pilih, kami lakukan di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Wigno Tanto. Engkau kiranya terus memberkati pelayanannya dimanapun juga, apapun yang sudah direncanakan, apapun yang menjadi kerinduannya untuk menyebarkan nama Tuhan, keharuman nama Tuhan sampai ke ujung bumi. Satu hal yang sangat indah di hadapan-Mu, kiranya Engkau campur tangan, berkati dan urapi terus, agar supaya setiap benih firman Tuhan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga berkati keluarganya. Terima kasih Tuhan. Engkau juga berkati ya Bapa untuk anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, worship leader, singer, pemain musik. Berkati mereka supaya mereka juga tetap setia di dalam panggilan yang Kau sudah tentukan dalam hidup mereka. Mereka yang sudah merekam ini, mereka yang sudah mengatur multimedia, mereka yang sudah melakukan semuanya untuk berjalannya ibadah ini. Biar Tuhan berkati dan pakai mereka terus menjadi alat yang indah dan memperkenan hati-Mu. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami bersyukur untuk Ci Aswi, dia sudah pulang kembali ke rumah. Tuhan kuatkan terus. Tubuh jasmani memang bisa lemah, tetapi kiranya kerohaniannya tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, semakin mengerti akan panggilan-Mu di dalam hidupnya. Bahkan mereka yang sudah lanjut usia, Ibu Anita, biar Tuhan juga tolong dia untuk operasi yang sudah berjalan dan sampai sekarang masih harus menunggu operasi lagi. Biar Tuhan kuatkan dia. Kami percayakan hidupnya, keluarganya di dalam tangan-Mu, supaya mereka tetap setia kepada-Mu, mengandalkan Engkau di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Pemeliharaan-Mu nyata di dalam hidup mereka, bahkan sempurna. Roh, jiwa, tubuh mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu, dan demi nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Sekarang saudara kedangkan tangan saudara, dan kiranya berkat Allah turun ke atas saudara-saudara. Berkat yang berlimpah-limpah itu, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.